Ada Ibu Kety tuh Palangkaraya. Saya udah 7 tahun nggak ke sana, Bu Kety. Oh, iya, Pak. Enak nasi kuningnya. Iya. Nasi kuning apa namanya? Nasi kuning apa? Kalau di Palangkaraya itu berarti identik dengan nasi kuningnya ya, Pak? Iya, nasi kuning apa sih, Pak? Nama orangnya yang jual Sahroni, apa lupa saya. Nah, yang mana itu? Kurang tahu. Kurang tahu, Pak. Gitu. Kita pokoknya jangan memaksa Bu Kety untuk tahu yang namanya Bu Saroni, Pak. Itu aja ya. Pokoknya Palangkaraya itu foto-foto di kantor guberneran. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu, tidak bisa saya sapa satu persatu, tapi yang jelas di sini ini dari ini, gemuruh dari BNI Palangkaraya sudah berada di satu room. Mereka terdiri dari 3 orang di sini. Siapakah saja saya tidak melihat dengan jelas karena wajahnya jadi tampak kecil-kecil, ya. Tapi nggak apa-apa ya. Pasti yang bertiga ini pasti lagi di kantor dan memanfaatkan fasilitas ini ya, WiFi ya. Bener nggak? Palangkaraya, ya kan? Ya. Fitri, gitu ya. Beda sama kayak Pak Muhammad M, ya kan? Pak Ahmad ini di rumah, ya kan? Udah pasti itu, ya kan? Menggunakan, udahlah pakai data pribadi, nggak apa-apa. Ya. Di sini juga sudah ada Pak Abid, Bu Yeni. Selamat pagi, Bu Yeni. Mbak. Selamat pagi, Bapak. Bapak sehat, Bapak pasti di rumah cuma tidur ya. Nggak apa-apa, buat yang di rumah nggak apa-apa, tetap berjalan rangkaian kegiatan. Ini juga Pak Yogiano, ini juga kayaknya Pak Yogi ini anak kosan nih, ya kan? Aroma-aromanya itu aroma-aroma kos. Atau memang model rumah Pak Yogi begitu, kamarnya banyak gitu ya kan? Jadi atau memang Bapak ini salah satu pengusaha kos-kosan, kita nggak tahu ya, gitu ya. Oke, baik, di sini sudah berapa orang ya, kurang lebih di sini 66 orang, kurang kami 3 orang dari mitra bisnis, kurang lebih sekitar 60 lagi di sini. Sudah kurang lebih sekitar 64. Kita langsungkan saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Kalau menunggu semua khawatirnya nanti waktunya terlalu, jadi molornya terlalu jauh ya. Iya, sangat ya. Boleh. Nah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai rangkaian kegiatan kita di kesempatan kali ini, harapannya adalah, ini sekali lagi, ini kan harapan ya. Jadi, bisa jadi ini terrealisasi, bisa jadi ini enggak, tapi harapan besar aku secara pribadi sih semua terrealisasi. Salah satunya apa gitu? Salah satunya adalah Bapak Ibu, yuk sama-sama yuk, kalau boleh, kalau berkenan ya, izin untuk stay kamera, on kamera, biar apa? Biar ruangan ini tuh tampak terasa ada. Ruangan ini tuh tampak nyata, nggak hampa. Cukuplah yang hampa hati kita saja, hati aku saja, cukuplah yang hampa. Kurang lebih seperti itu. Nah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin langsung saja, karena mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 8:08 di jam tangan saya, maka kita akan langsung mulai rangkaian kegiatan kita di kesempatan kali ini. Ini mohon izin sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sekiranya karena sesinya belum bertanya, sharing dan lain sebagainya, mohon izin ya untuk tetap dikontrol itu suara mute kalau memang nanti mau ada pertanyaan di sela-sela materi, karena waktu kita di masing-masing materi ini sangat singkat. Hanya kurang lebih itu sekitar 40 menit di masing-masing materi. Jadi silakan untuk dimanfaatkan 40 menit yang Bapak Ibu miliki untuk sharing bersama dengan para pengajar kita. Dan satu hal lagi yang gak kalah penting, bagi siapapun yang memiliki kontribusi aktif, partisipasi aktif dalam rangkaian kegiatan kali ini, kita akan mencari 3 nama peringkat teratas, 3 nama kreatif, 3 nama terbaik yang berhak mendapatkan reward dari kami PT Azeko Tama, dari PT Mitra Bisnis Strategis ya. Itu pesawat Palangkaraya Jakarta PP. Itu mah harapan Bapak, itu kalau itu harapan Pak Iman. Bapak sedih ya. Jadi sekali lagi ya, silakan untuk berpartisipasi aktif, berkontribusi aktif dalam rangkaian kegiatan kita di kesempatan kali ini, karena akan ada hadiah buat rekan-rekan yang memiliki nilai keaktifan, di mana diantaranya untuk terbaik pertama atau best of the best kita di kesempatan kali ini berhak mendapatkan reward senilai Rp150.000, itu 150.000 ya. Dalam bentuk apa nanti? Bisa jadi pulsa, bisa jadi nanti Shopee Pay, bisa jadi apapun. Dan sebagai juara kedua kita berhak mendapatkan reward senilai Rp100.000, dan sebagai peringkat ketiga kita berhak mendapatkan senilai Rp75.000. Gitu ya kan, lumayan ya kan para onliners sampai belanja orang kan lumayan ya buat beli kuaci gitu ya. Maka langsung saja di sesi kita di kesempatan kali ini
di sesi kita yang pertama dengan Bapak Iman Wisnuadi ya, beliau adalah pengajar kita di sesi kita yang pertama, sesi 1 sampai dengan nanti 40 menit ke depan dengan materi Finance and Industry Acumen. Maka untuk itu langsung saja kita beri aplaus satu tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Iman Wisnuadi. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Yeay. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu teman-teman dari Bank BNI, khususnya dari mungkin sebagian besar Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Iman Wisnuadi. Sebelum kita memulai acara ini, sejenak kita berdoa. Semoga pembelajaran ini berjalan lancar, sehat, dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Mari kita berdoa sebentar, Bapak Ibu. Oke, makasih banyak. Oke, saya akan membawakan materi yang ya ringan-ringan saja berkaitan dengan bisnis akumen. Ya, sebetulnya ini intinya adalah bisnis itu tidak hanya bisa dijalankan oleh suatu perusahaan, tapi oleh perorangan. Namun parameter dalam perjalanan bisnis itu tetap berpedoman pada bisnis. Ya, saya pemegang sertifikasi untuk financial planner ya, yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam kita menjalankan bisnis. Ya, saya juga udah punya bisnis juga, walaupun sekarang agak meredup. Ya, saya pernah bisnis food, ya semacam hokben. Kemudian sekarang bisnis untuk kos-kosan, walaupun sejak pandemik ini pasang surutnya luar biasa. Oke, saya akan share materinya. Kelihatan Pak Ahmad Jumidi? Pak. Oke, aman ya. Oke, mudah-mudahan jaringan kita bagus. Jadi, how to conduct business dan industrinya, dalam artian kita menjalankan bisnis sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan yang dapat kita adopt dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Nah, waktunya memang tidak terlampau panjang, mungkin hanya 30 menit karena keterbatasan waktu juga, ya Pak Yasir ya, kita juga paham tuh. Oke, nah kita lihat. Nah, dari tujuan akumen itu adalah kita dapat mengeksplor kemampuan menghasilkan uang dari bisnis secara risiko yang dari bisnis. Jadi kita tidak bisa menjalankan bisnis itu semata-mata hanya kita lihat return-nya, tapi juga ada risikonya. Ya, nah, nanti kita akan lihat sharing saya mengenai bisnis yang hadapi yang berkaitan dengan yang pernah saya alami dengan risiko yang semakin harus bisa kita tangani dengan baik. Ya, oke. Nah. Bisnis akumen adalah kemampuan seseorang menghasilkan uang dari bisnis yang dikelola, walaupun Anda mungkin bukan pengusaha. Ya, oke. Dengan berjalannya waktu, kita selesai dari bank atau instansi kita, mau nggak mau kita berpikir apa yang akan kita lakukan pada saat kita setelah selesai bekerja. Pak Yasir masih lama bekerja di Bank BNI, Pak Yasir? Masih Pak Iman. Masih ya. Saya sudah Pak, tapi persiapan untuk mengubah gaya hidup itu cukup lama Pak Yasir, 4 tahun 5 tahunnya sebelum selesai. Pasti di seluruh Bank BUMN itu ada namanya persiapan pembekalan pensiun Pak Yasir. Ya, nanti tinggal kita merapi. Ini kuncinya nih. Nanti Pak Yasir teman-teman, kalau udah menjelang pensiun itu banyak mau mendekati Pak Yasir. Banyak mendekati ya, karena terus terang aja kita akan mendapatkan sejumlah dana dulu yang nggak kita kenal menjadi kenal Pak Yasir, ya, yang jadi kenal menjadi lebih dekat ya. Nah, itu kita harus sikapi dengan baik karena
let's say lah uang yang kita peroleh itu 10 juta misalkan, itu yang kita peroleh nanti cuma 1/10-nya Pak, mungkin 1 juta. Nah itu kita menghadapi, nah itu kita harus sikapi dengan baik, ya bukan berarti bahwa kita nanti hidup kita itu menjadi istilah wong Jawa nelongso ya, tapi kita harus hidupi dengan semua dengan baik, apa yang akan kita persiapkan ya. Nah bisnis drivernya adalah pasti orangnya, people. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, ya, tidak mudah kita menjadi seseorang yang beralih menjadi pengusaha, karena DNA kita, sama-sama kita orang bank, DNA-nya adalah DNA yang setiap bulan itu terima gaji secara rutin. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Nah, people, kita harus siap mental nih teman-teman. Ya, kemudian kedua adalah ya aset. Oke, aset Bapak Ibu itu apa saja? Rumah, mobil, kesehatan, ya, kesenangan, ya. Nah, dari aset itu tentunya kita berharap kita punya cash. Dalam teori keuangan yang penting itu adalah cash. Punya uang. Cash seberapapun. Nah, soal besar kecilnya relatif. Ya, kita masih kerja di suatu instansi yang besar, ya, dengan mendapatkan bonus tiap tahun, ya, itu harus menjadikan dasar bagaimana kita mengolah cash. Nah, dari cash yang kita punya ini, ya, kita berharap kita punya keuntungan, ya, keuntungan misalkan kita taruh di, saya nggak berani ngomong deposito ya Pak Yanuar dan segala macam ya Pak. Enggak, saya karena deposito ini rendah sekali bank-bank. Nggak tahu sekarang berapa setelah BI naik 3,75%. Ya, saya menaruh di surat berharga pemerintah semua sekarang. Ya, terakhir itu kalau nggak salah ST021 5,9% kalau nggak salah. Ya, dipotong pajak 10%. Kalau deposito kan 20. Ya, kemudian ya tentunya kita berharap ya bisnis yang kita kelola itu bertumbuh dengan baik. Taunya mana bertumbuh baik pada saat kita laporan pajak. Apakah ada yang asetnya berkembang atau ada yang turun, itu tergantung dari strategi bisnis yang kita hadapi. Oke. Nah, untuk itu kita bisa melakukannya dari 5 business driver tadi. Ya, oke, kita bisa menggunakan strategi keuangan itu untuk kita pribadi dan untuk perusahaan. Ya. Oke. Nah, ya, kita lihat ya, pasti kita berpikir apa saja dalam keuangannya itu ya. Kita harus tahu sumber dananya dulu. Sumber dana dari mana? Apakah dari gaji kita atau penghasilan kita? Ya, sumber dananya. Ya, dari sumber dana tersebut, bagaimana mengolah dananya? Ya, mengolah dananya. Dan bagaimana penggunaan dananya? Jadi kita lihat gambar umum fungsi keuangannya adalah sumber dana itu ya, akan kita gunakan untuk pembiayaannya, pendanaannya, pembelanjaannya, dan permodalannya. Ya, jadi kita harus tahu sumber dananya, ya, dan bagaimana mengelolanya. Oke, ya, ya, dan semua kita lakukan secara efisien dan akuntabel. Efisien artinya semua dikelola dengan sangat terukur, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Ya, nah saya biasanya melakukan istilahnya apa ya, diagnostik tiap bulan uang saya itu naik apa turun. Ya, oke. Nah, dana bersumber dari perorangan seperti kita, masyarakat, ya. Kemudian akan dialihkan kepada
perusahaan ataupun bersumber dari perusahaan lain. Ya. Jadi sumbernya macam-macam ini. Atau dari laba ditahan. Artinya kita dapat laba 10 juta, apakah kita tahan atau kita distribusikan pada pihak-pihak yang mempunyai kontribusi pada pengembangan usaha kita. Ya. Oke. Tidak lupa juga bantuan pemerintah. Ya, bantuan pemerintah ya, yang semua akan membantu dalam pengelolaan keuangan perusahaan ataupun diri kita. Ya. Oke. Sehingga sumber dana tadi yang kita telah peroleh baik dari internal maupun eksternal akan kita gunakan menjadi modal untuk pengembangan usaha kita maupun perusahaan. Ya. Oke. Modal ini sebagai sumber ekonomi, ya. Kemudian kita lihat juga lagi, ya. Modal itu sebagai jangka panjang. Saya taruh modal ya di tempatnya Pak Deddy Kuswadi, misalkan gitu ya. Berapa? 10 juta. Nah, itu saya nggak tarik-tarik Pak Deddy, itu jangka panjang. Ya, soal nanti apakah itu untung atau rugi, ya tergantung kita menghitung seberapa besar risiko yang akan kita hadapi. Ya, oke. Ya, kalau jangka pendek, ya utangan Pak Deddy, kasih utang, ya nanti Anda kembalikan. Baik itu pada misalkan saya pinjam sama Pak Deddy, ya utang gitu ya. Tapi tergantung apakah Pak Deddy kasih beban margin atau bunga, tergantung pada perjanjian yang kita sepakati. Jalan-jalan, ya. Ada yang jalan-jalan gitu ya, oke. Oke. Nah, untuk itu diperlukan modal untuk membayar semua aktivitas usaha dan dijadikan harta perusahaan. Ya, ada kita lihat ada harta lancar. Kita sebagai orang pegawai bank itu pada umumnya punyanya harta lancar, ya kas yang ada di dompet, surat berharga deposito atau tagihan-tagihan, ya ataupun harta tetap, tanah, gedung, kendaraan. Nah ini yang bisa kita gunakan seoptimal mungkin untuk mengelola kegiatan investasi kita. Ya, nah keunggulannya sendiri itu adalah ya, nggak ada beban bunga. Jadi kalau saya pinjemin ke Pak Deddy, sepanjang itu untuk keuangan usaha nggak ada beban bunga, ya. Tapi nanti pendapatannya dari investor itu adalah dividen, ya. Kelemahannya adalah ya jumlahnya terbatas, ya terbatas. Nah, untuk dapat mendiagnostik perusahaan kita bagus apa tidak, ya kita bisa menggunakan referensi laporan keuangan. Ya, gampang aja laporan keuangannya, Bapak Ibu orang bank pasti tahu ya cara melakukan menggunakan laporan keuangan paling gampang itu adalah neraca. Ya, neraca kalau kita itu bukan orang bisnis, laba rugi nggak ada. Tapi yang paling penting adalah cash flow. Ya, jadi neraca sama arus kas yang kita punya, walaupun kita pegawai, berapa harta kita, berapa hutang kita, berapa uang masuk, berapa uang keluar. Dengan kita mempunyai laporan keuangan secara pribadi maupun perusahaan, kita punya standar prediksi posisi keuangan ya pada masa mendatang. Oh, harta saya sekarang adalah sekitar 200 juta ya. Kemudian aktiva tetap saya 500 juta atau 1 miliar. Kita bisa prediksi laporan keuangan yang bulan Agustus ini. Anda buat aja Agustus ini neracanya ya dibagi standar untuk bagaimana di masa mendatang, serta mereview keuangan saya itu sehat apa enggak, ya, sehat apa tidak, dan efisiensi. Oh, ternyata piutang saya ya bertambah.
berarti ada uang saya yang belum balik. Begitu ya Bu Hesti ya? Bu Hesti senang ikut arisan nggak Bu Hesti? Kurang suka ikut arisan, Pak. Saya kalau arisan kapok Bu Hesti ya. Ya. Nanti piutangnya nambah itu Bu Hesti ya. Piutangnya nambah. Ya kecuali saya ikut arisan untuk misalkan yang investasi logam mulia Bu Hesti ya. Gitu. Ya, tapi yang memang harus diperhatikan member dari arisan. Ya. Oke, jadi sebagai tolok ukur ya. Oh, harta saya naik apa tidak? Cash flow saya, arus kas saya itu uang masuknya lebih banyak daripada uang keluarkah. Kalau uang keluarnya lebih banyak, pos-pos mana yang harus saya kurangi? Ya, kita akan berhadapan dengan kemungkinan harga BBM naik, ya, harga listrik dan segala macam. Padahal satu sisi inflow kita, arus kas masuk kita, pendapatan kita itu relatif tetap, ya, kecuali ada momen-momen di bank atau instansi kita yang membuat kita mendapatkan extraordinary income, ya. Oke. Nah, untuk itu kita lihat kemampuan perusahaan. Ada likuiditas, ya. Jadi likuiditas itu adalah mengukur kemampuan kita secara pribadi maupun perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya. Oke, Bu Hesti sekarang tanggal berapa? 27 ya, 27. Pasti likuiditasnya bagus karena gajian tanggal 25, begitu kan Bu Hesti? Benar gajian tanggal 25? Benar. Nah, benar itu ya. Tapi jangan sangka juga tanggal 25 gajian pagi, siangnya juga udah megap-megap ya karena banyak tagihan-tagihan. Ya, likuiditas. Setelah likuiditas, paling penting itu likuiditas. Uang Anda itu seberapa besar. Kemudian adalah solvabilitas. Kemampuan membayar seluruh utang yang ada. Seluruh utang, nggak hanya utang jangka pendek. Ya, mampu nggak? Tuh. Kemudian adalah untung. Kalau kita pegawai nggak ada, tapi kalau kita sebagai pengusaha juga, kita ngitung berapa sih sebetulnya laba yang akan kita peroleh dengan kita melakukan investasi. Ya, rentabilitas. Oke. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini adalah rasio yang mungkin relatif terukurnya susah adalah solidaritas. Seberapa jauh tingkat kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan atau pribadi kita, ya, dalam kita memenuhi kewajibannya. Ya, ada moral, ya, moral. Ya, ada komersial, kejujuran yang ditujukan dengan persetujuan-persetujuan yang telah dibuat, serta finansial. Ya, jadi ini tidak bisa dibuat dalam hal waktu yang sekejap. Pasti kita membuatnya dalam waktu relatif panjang. Misalkan Ibu Heni, ya, Ibu Heni masih lama kan pensiunnya? Bu Heni Fitrian Nasution kan NST? Pak, benar. Masih lama, Pak. Lama ya. Nah, masih lama itu Ibu pupuk sebagai meningkatkan soliditas di antara teman-teman. Ya. Nah, itu nanti akan bermanfaat sekali pada saat kita memerlukan bantuan finansial, tidak dalam konteks untuk kita berfoya-foya, tapi kita menjaga reputasi kita sebagai teman dan sebagai sahabat yang dapat memberikan bantuan tanda kutip finansial pada saat kita membutuhkan. Ya, jadi ada 4: likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan soliditas yang kalau dari keuangan perusahaan itu paling penting kas, ya, liquid. Apapun itu yang paling penting adalah harus liquid. Ya, harus liquid. Oke, liquid sekarang tanggal 27. Ya, lumayan menjaganya nih sampai dengan tanggal 25 bulan September. Nah, untuk itu setelah kita mengetahui parameter tadi,
Kita kan tadi bercerita adalah berapa besar keuntungan. Nah, semua itu tidak lepas dari risk. Dalam teori keuangan itu selalu kita kenal 2R, yaitu return dan risk. Ya, semakin besar keuntungan yang akan kita peroleh, tentunya risiko itu akan semakin membesar. Ya, jarang bisnis return besar, risknya kecil, jarang sekali. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengelola atau menyeimbangkan antara return dengan risiko. Ini adalah suatu seni untuk mengelola keuangan kita. Kalau kita orangnya, sebentar ya, sambil saya lagi ya. Oke, sambil lagi ya. Pak Hari Aditya. Pak Hari, selamat pagi Pak Hari. Pagi, Pak. Bapak tipenya apa? Tipenya konservatif atau istilahnya risk taker atau risk netral, Pak? Konservatif sih, Pak. Konservatif. Good, konservatif. Bapak luar biasa nih ya, mengambil pilihan investasinya, pasti Bapak lebih banyak pada penempatan surat berharga yang returnnya kecil karena risknya kecil. Begitu Pak Hari? Betul, Pak. Ya, ya. Apalagi nanti sikap itu akan semakin tinggi pada saat Pak Hari dan teman-teman akan menghadapi masa pensiun. Ya, orang itu dengan bertambah usia itu risk taker-nya akan berkurang. Pak Hari masih lama kan pensiunnya? Masih lama nih kelihatan. Masih, Pak. Masih lama. Masih lama ya. Tapi masih lama itu jangan sangka nanti pada saatnya loh, bentar lagi pensiun ya Pak Hari ya. Itu gitu ya, jangan sampai itu. Tapi prinsipnya adalah teman-teman, seberapapun besar atau kecilnya pendapatan kita, tolong Anda sisihkan. Tolong Anda sisihkan. Kalau saya sih kunci saya misalkan orang BNI Pak Hari ya, punya uang gajinya 10 juta misalnya gitu ya. Saya taruh uangnya nggak di BNI Pak Hari, mohon maaf. Ya, karena kalau di BNI pasti uang itu habis karena di depan mata kita. Ya, saya taruh di tempat lain ya, pasti tempat yang safe ya, yang effortnya agak lumayan untuk mendapatkan uang tersebut. Memang agak susah, agak berat untuk fokus hal tersebut ya. Nah, untuk itu ya kita harus sadar setiap aktivitas bisnis itu pasti akan dengan ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian dalam bisnis akan menimbulkan risiko dalam bisnis. Nah, risiko itu akan memberikan ancaman, ya, dan harus diminimalisir. Risiko nggak ada hilang, Bu Hesti, Bu Heni. Risiko nggak ada bisa hilang, ya, Pak Pasek. Ya, risiko masih ada. Cuma pinter-pinternya kita saja meminimalisir risiko. Apakah kalau deposito di bank BUMN itu bebas risiko? Enggak juga, ya, enggak juga. Ya, kalau kita ditawarkan dengan investasi yang tinggi, enggak juga, risikonya juga pasti akan tinggi. Nah, itu semua harus diminimalisir. Nah, untuk itu kita punya konsep risiko. Ya. Mohon izin informasi waktu tersisa 10 menit lagi ya, Pak. Baik. Itu bagus nih, pengingat waktu ya. Oke. Kita lihat bahwa bisnis yang akan kita ambil itu pasti ada risikonya. Oke. Pak Hari, kira-kira Anda mau ambil bisnis apa? Apa, Pak ya? Peternakan ayam? Atau kos-kosan? Rumah makan, Pak. Apa? Rumah makan, Pak. Rumah makan. Oke, nggak apa-apa. Saya rumah makan pernah. Rumah makan pernah, walaupun gagal juga, ya itu berjalannya waktu. Rumah makannya model kayak Hokben, Pak Hari, ya. Jadi tempatnya di mall, ya, tapi segmentasinya menjadi salah, ya, karena tadinya kita bermain pada menengah ke atas, tapi karena di sebelah kita itu membanting harga, akhirnya segmennya itu tertarik ke bawah, ya, nggak cukup biayanya.
modalnya. Akhirnya selesai. Sekarang saya pindah ke kos-kosan Pak Hari. Ya, kos-kosan lumayan bagus. Ya, oke. Ya, kos-kosan itu bagus. Kita punya aset, cuma menempatkan orang kalau kita tidak di tempat yang itu harus kita jaga. Ya. Nah, bagaimana kita memahaminya? Ya, risiko adalah peluang, terjadi hasil yang tidak diinginkan, ketidakpastian, penyimpangan hasil dan probabilitas. Artinya apa? Bisa bagus, bisa tidak. Ya, itu akan berjalan sesuai dengan waktunya. Ya. Oke, jadi learning curve-nya itu akan cukup lama. Nah, konsepnya adalah ketidakpastian, konsekuensinya. Jadi kita juga jangan sampai takut juga. Nanti ada konsekuensi, kita harus jalani semua. Risikonya, ya, oke, risiko, rezeki, rezeki. Ya, kita bisa sikapi dengan baik dan adanya motivasi mengambil risiko. Ya, mampu kalkulasi, ya, dan kita lakukan secara detail. Ambil yang paling prediksi kerugian terbesar. Ya, prinsip Pareto. Di mana kita bisa kita kontrol, atau seperti tadi Pak Hari sampaikan dan pagi Pak Baikuni, Pak Baihaki, ya, kita bisa memproteksi aset kita dengan kita lakukan asuransi. Ya, atau kita bayar sendiri dengan cadangan dana yang ada. Nah, risiko itu ada 3, ada hazard, ada peril, ada losser. Hazard adalah keadaan bahaya, ya,